Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming bangkit dan berjalan menuju platform kedua. Segera, dia berdiri di anak tangga 99 terakhir, namun dia berhenti dulu di sini. Tapi kali ini, tanpa perlawanan apapun, Lu Ming melangkah ke platform kedua dengan satu langkah. Di platform kedua juga ada kotak, tapi terbuat dari perunggu. Lu Ming membuka kotaknya, ada dua buku dan kotak batu giok di dalamnya. Salah satu bukunya tidak terbuat dari kertas, tapi terlihat seperti emas tetapi bukan emas, dengan ratusan halaman, ringan dan tidak berbobot di tangan. Ada 4 karakter besar yang tertulis di atasnya, yaitu Seni Rahasia Pertempuran Naga. Lu Ming dengan cepat membukanya dan melihatnya dengan hati-hati. Ternyata ini bukan lapisan kedua dari Seni Rahasia Pertempuran Naga, tetapi Seni Rahasia Pertempuran Naga yang lengkap, ucap dari Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar, kemudian melihat ke bawah, senyuman di wajah Lu Ming menjadi semakin intens. Menurut catatan di atas, Seni Rahasia Pertempuran Naga yang terlihat pada platform pertama sebelumnya bukanlah lapisan pertama, tetapi bab pembuka Seni Rahasia Pertempuran Naga, yang terutama digunakan untuk meletakkan fondasi dan membuka 3 meridian dewa dengan lebih baik. Dan dari sini, seni bertarung naga yang sebenarnya adalah awal yang sebenarnya. Naga sejati dan seni sejati dibagi menjadi 9 level. Seni pertempuran naga memadatkan energi sejati berbentuk naga, dan energi sejati yang dilatih jauh lebih padat dan lebih tebal daripada energi sejati biasa. Menurut catatan di atas, selama tahap pertama dipraktikkan, tingkat Zenki kental 2 kali lipat dari Zenki biasa. Jika Anda berlatih ke tingkat kedua, itu akan menjadi 3 kali lipat, dan seterusnya. Jika Anda berlatih ke tingkat ke-9, tingkat Ki sejati yang kental akan menjadi 10 kali lipat dari Ki sejati biasa. Lu Ming sangat gembira, 10 kali, apa konsep ini? Ini seperti kontras antara baja dan kayu busuk, ketika baja itu mengenai kayu busuk itu akan hancur berkeping-keping. Ini memang keterampilan tingkat dewa, itu benar-benar menakutkan. Namun, jika seseorang ingin berhasil berlatih, itu sangat sulit dan tidak sepele. Jangan berbicara tentang tingkat ke-9, bahkan jika itu adalah tingkat pertama, syaratnya adalah untuk melewati 3 meridian dewa, jika tidak ada cara untuk berhasil dalam kultivasi. Pantas saja disebutkan di awal formula naga pertempuran yang diperoleh di platform pertama bahwa 3 meridian darah dewa harus dibuka untuk mempraktikkan latihan berikut. Ini adalah tingkat pertama, dan tingkat kedua membutuhkan banyak bahan untuk membantu budidaya, yang semuanya merupakan bahan yang sangat berharga, dan beberapa Lu Ming bahkan belum pernah mendengarnya. Aku tidak peduli nanti, jika aku bisa berkultivasi ke tingkat pertama, Ki sejati yang kental 2 kali lebih tebal dan kental dari Ki sejati lainnya, yang sudah sangat menakutkan, ucap dari Lu Ming. Mata Lu Ming menunjukkan kegembiraan, dan dia melihat seni pertempuran naga di sisi detail, dan mengambil buku lain. Buku lainnya adalah Ilmu Pedang Liu Guang, ilmu pedang tingkat atas tingkat Huang, telah berhasil dikembangkan, cahaya pedang seperti cahaya yang mengalir, secepat kilat, dan terus-menerus. Ini sebenarnya adalah seni bela diri tingkat atas Huang, orang harus tahu bahwa seni bela diri keluarga Lu saat ini hanya tingkat atas Huang. Selain itu, ada kotak batu giok dengan tulisan, yaitu Pil Ling Yuan. Pil Ling Yuan, itu adalah ramuan tingkat ketiga, bernilai setidaknya puluhan ribu tael perak, memiliki harga tetapi tidak ada pasar, dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi, dan sangat berguna bagi para pejuang, dan bahkan lebih bermanfaat bagi prajurit. Terakhir kali itu pil pencuci sumsum, sekarang pil Ling Yuan yang cocok untukku, ucap Lu Ming. Lu Ming menekan ekstasi di hatinya, menunjukkan ekspresi serius. Dia memiliki perasaan bahwa semua ini diatur secara artifisial, jika tidak, mengapa itu berlaku untuknya setiap saat? Itu keanehan, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak memikirkannya. Lu Ming mengalihkan perhatiannya ke platform ketiga. Platform pertama dan kedua memiliki hal yang sangat berharga, bagaimana dengan platform ketiga? Masih ada 99 langkah menuju platform ketiga ketika Lu Ming mencapai langkah ke-99,
Tidak ada kecelakaan, namun ada perlawanan yang menghalangi jalannya. Di pelataran ketiga tidak ada kotak imajiner, itu kosong, hanya di tengah pelataran terdapat pelataran batu, yang sepertinya tidak ada fungsinya. Lu Ming memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang platform ketiga dan platform di atas, tapi dia tidak bisa naik, tidak berdaya, menggelengkan kepalanya. Lu Ming kembali ke platform kedua, dan mulai menjalankan seni pertempuran naga. Dan saatnya menerobos alam prajurit. Truki bersirkulasi di 12 meridian, 108 titik akupuntur besar menyala, dan truki yang melonjak akhirnya berkumpul di Dantian. Ho! Di Dantian, topan tiba-tiba muncul, berputar dengan cepat, dan energi sejati di 12 meridian terus berkumpul menuju topan. Topan itu awalnya sangat besar, seperti kabut. Seiring berjalannya waktu, topan itu menjadi lebih kecil dan lebih padat, hingga akhirnya menjadi padat dan terlihat jelas. Seolah-olah ada suara nyanyian naga, energi sejati dalam tubuh Lu Ming seperti naga kecil, melewati meridian dan siklon, dan napas Lu Ming menjadi lebih kuat dengan selisih yang besar. Alam samurai, terobosan. Lu Ming akhirnya mencapai status prajurit. Adapun trik pertempuran naga, tentu saja mengolahnya ke tahap pertama. Lu Ming membuka matanya dan menghembuskan nafas panjang. Nafas ini, seperti tiang udara, melesat lebih dari 1 meter sebelum menghilang. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba berdiri, meninju, dan udaranya seperti bom, meledak dengan suara keras. Apa kekuatan yang kuat? Seberapa kuat kekuatanku saat ini? Prajurit 2 atau 3, ucap Lu Ming. Lu Ming yang membuka 3 meridian dewa, sudah melampaui orang biasa, dan sekarang dia telah berlatih seni pertarungan naga tingkat pertama, energi Ki yang kuat 2 kali lipat dari energi Ki biasa. Lu Ming benar-benar tidak tahu seberapa eksplosifnya dia sekarang. Setelah itu, Lu Ming mengalihkan perhatiannya ke Pil Ling Yuan. Selama ini, basis kultivasi saya meningkat terlalu cepat, dan saya perlu mengkonsolidasikannya. Tidak cocok untuk menelan Pil Ling Yuan, dan sekarang masih ada 18 hari sebelum pertemuan klan, menelan Pil Ling Yuan, lalu nanti di klan asosiasi akan lebih percaya diri, ucap Lu Ming. Lu Ming mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dia penuh percaya diri. Di masa berikutnya, sambil mengkonsolidasikan kultivasinya, Lu Ming berlatih beberapa seni bela diri, terutama ilmu pedang Liu Guang. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Saat ini, hanya ada 3 hari sebelum pertemuan Clay. Tapi setelah sekian lama, garis keturunan Lu Ming belum tumbuh, tetapi kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi menjadi lebih cepat, sekarang sebenarnya sebanding dengan garis keturunan tingkat ketiga. Menambahkan seni sejati naga pertempuran, bahkan jika Lu Ming berkultivasi secara normal, kecepatan menyerap energi spiritual tidak lebih buruk daripada darah tingkat 4 biasa. Dalam setengah bulan terakhir, kultivasi Lu Ming tidak hanya terkonsolidasi sepenuhnya, tetapi juga berkembang dengan mantap. Telah mencapai puncak samurai tingkat pertama. Dalam hal seni bela diri, tinju naga api masih berada di level keempat, dan sangat mahir. Keterampilan bela diri, semakin jauh Anda mundur, semakin sulit untuk ditingkatkan. Beberapa orang mungkin tidak dapat melatih keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat huang dengan sempurna sepanjang hidup mereka. Namun, langkah ular naga telah ditingkatkan, dan juga telah mencapai tingkat keempat yang sempurna. Adapun ilmu pedang Liu Guang, tingkat tinggi tingkat huang, bahkan lebih sulit untuk dilatih. Dalam setengah bulan, dengan bantuan suara nyanyian, Lu Ming baru mencapai kultivasi tingkat kedua, dengan sedikit keberhasilan. Lu Ming duduk di bangku batu di halaman, menyeduh secangkir teh, dan meminumnya perlahan. Setelah berlatih sekian lama, Lu Ming juga ingin sedikit rileks, lalu melakukan sprint terakhir. Tuan, saya ingin memberi tahu Anda kabar baik, ucap suara tiba-tiba terdengar. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang gadis yang lembut dan cantik muncul di depan Lu Ming. Dan itu adalah suara Qiu Yue. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.